62, 63, dan 64 yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Saad Murdi. Pada Bapak Haji Saad Murdi, dengan hormat kami persilakan. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Saad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Sani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga pada pagi ini kita dapat berkumpul di Zoom Al-Sani sebagaimana biasa. Kita membahas ayat-ayat Al-Quran baik secara gramatika maupun tadabbur. Kita pagi ini membahas surah Az-Zumar ayat 62 sampai 64 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Bapak Herman dan Bu Heni Purwani. Alhamdulillah kita sudah dapat penjelasan dan diskusi, dan sekarang kita tiba pada waktu pembacaan tadabbur ayat-ayat ini. Baiklah, kita bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Lahu maqalidus samawati wal ardh. Walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Qul apa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Sadaqallahul azim. Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah adalah pencipta, atau Allah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dia memelihara segala sesuatu. Lahu mulkus sama wa lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaannya lah kunci-kunci perbahandaraan langit dan bumi. Wallazina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang kafir terhadap ayat Allah, mereka itu ulaika humul khosirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Kul, katakanlah hai Muhammad, apa ghairallahi ta'muruni a'budu. Itu dikatakan, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain daripada Allah? Ayyuhal jahilun, wahai orang-orang jahil, orang-orang yang tidak berpengetahuan. Kemudian kita kembali kepada Az-Zumar ayat 62. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah adalah pencipta segala sesuatu, atau Allah menciptakan segala sesuatu. Dan dia wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dia memelihara segala sesuatu. Dalam surah Al-An'am, Allah menjelaskan kepada kita tentang diri Allah. Dikatakan itu zalikumullahu rabbukum,
la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Zalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa. Dialah yang menciptakan. Inilah sifat-sifat yang dimiliki, yaitu demikian itu adalah Tuhan Allah, Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, khaliqu kulli syai'in, dialah pencipta segala sesuatu, atau Dia menciptakan, Dia menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dan Dia wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Dia adalah pemelihara segala sesuatu. Kemudian dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd ayat 16, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul man rabbus samawati wal ardi kulillah. Qul kullu apattahaztum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Qul hal yastawil a'ma wal basiru am hal yastawil zulumatu nur am ja'alu lillahi suraka'a khalaqu ka khalqihi fatashabaha khalqahu alaihim. Qulillah khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Ini katakan di situ Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad, mar rabbus samawati wal ardi qulillah. Katakan siapakah Tuhan langit dan bumi? Maka jawabnya adalah Allah. Langsung jawab situ. Katakanlah, apattahaztum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darra. Katakanlah, patutkah kamu mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan, tidak pula menguasai kemudaratan bagi diri sendiri. Artinya para patung-patung itu tidak memberi manfaat, tidak pula memberi mudarat terhadap diri dia sendiri, apalagi orang lain. Katakan situ, katakanlah, hal yastawil a'ma wal basiru am hal yastawil zulumat wan nur. Katakanlah, apakah sama antara orang buta dengan orang yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang benderang? Am ja'alu lillahi suraka khalaqu ka khalqihi fatashabaha khalqul alim alaihim. Situ, apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan serupa menurut pandangan mereka? Maka jawabnya, Qulillah wa khaliqu kulli syai'in wa huwa wahidul qahhar. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu dan Dialah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dijelaskan juga dalam surah Al-Hasr ayat 24, Allah berfirman, Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Katakan situ, Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru. Dialah Allah yang menciptakan, itu dialah Allah pencipta, ya, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Mempunyai nama-nama yang husna, maka bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit maupun ada di bumi. Jadi semua makhluk di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan Dia adalah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dalam surah Hud ayat 12 bagian akhir ayat itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama anta nadhir wallahu ala kulli syai'in wakil. Sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan. Allah lah yang memelihara segala sesuatu. Kemudian surah Az-Zumar ayat 63, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Di sini katakan, lahu maqalidus samawati wal ard. Kepunyaan Allah lah, kepunyaannya lah
kunci-kunci atau perbendaharaan langit dan bumi. Wallazina kafaru bi ayatillah, dan orang-orang yang kafir terhadap adab Allah, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dijelaskan juga dalam surah Al-Hijr ayat 21, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min syai'in illa indana khazainuhu wa ma yunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Tidak ada sesuatu pun melainkan ada pada sisi kamilah khazanah-khazanah, dan kami tidak menurunkannya melainkan menurut ukuran tertentu. Ini semuanya milik Allah. Kapan dia mau menurunkan itu kehendak Allah, dia tentukan menurut ukurannya. Itu sudah dijelaskan di situ. Kemudian dalam surah Al-An'am ayat 53 Allah berfirman, wa kadzalika fatanna ba'duhum bi ba'dil yaqulun aha ulai manallahu alaihim min bainina alaysa Allahu bi a'lama bisyakirin. Katakan di situ, demikian kami menguji sebahagian mereka itu orang-orang kaya dengan sebahagian mereka itu orang-orang miskin, supaya orang-orang kaya itu berkata, ha'ulai manallahu alaihim min bainan, apakah orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugerah Allah kepada mereka. Jadi Allah mengatakan, alaisa lahu bi'a'lama bisyakirin. Allah berfirman, tidaklah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur. Jadi orang-orang yang bersyukur anugerahi. Kemudian dalam Az-Zumar 61 Allah berfirman, wa yunajjillahu alladzina zatihim la yamassuhum su'u dan wa nunajjillahu alladzina taqaw bimafazatihim, Allah menyelamatkan orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. La yamassuhum su'u walahum yahzan, mereka tidak disentuh oleh azab neraka dan tidak pula mereka berduka cita. Jadi orang-orang yang bertakwa mereka tidak berduka cita dan tidak pula merasa takut. Dalam surah As-Surah ayat 42 ayat 12 Allah berfirman berkenaan khazanah itu, lahu maqalidus samawati wal ardh yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah. Maaf. Lahu maqalidus samawati wal ardh, kepunyaannya lah pembendaharaan langit dan bumi. Yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, dia melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, dia menyempitkan rezeki pada siapa yang dikehendakinya. Innahu bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. As-Surah ayat 12. Mereka berbuat fasik, melanggar janji, memutuskan hubungan silaturahmi, mereka itulah orang-orang yang rugi. Dalam surah Al-Baqarah ayat 26-27 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi ilal fasiqin. Al-Ayat ayat 26. Dalam perumpamaan itu banyak orang disesatkan Allah, dan mereka perumpamaan itu banyak diberikan dengan perumpamaan itu pula banyak yang diberi petunjuk. Tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang yang fasik. Nah, ayat 27 menjelaskan kepada kita, allazina yanquduna ahdallah min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allah bi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Nah, itu allazina yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqi, yaitu orang-orang yang melanggar janji Allah sesudah perjanjian itu teguh. Kemudian wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusala, dan mereka memutuskan
apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya. Maksudnya mereka memutuskan hubungan silaturahmi, padahal Allah memerintahkan untuk menjaga, menyambungkan silaturahmi. Wa yufsiduna fil ardh, dan mereka membuat kerusakan di muka bumi. Nah, semuanya itu adalah ulaika humul khosirun. Dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Ulaika itu menunjuk kepada orang yang memutuskan silaturahmi, orang yang melanggar janji, dan orang-orang yang berbuat fasik. Itulah orang-orang yang merugi. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 121 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Jadi orang-orang allazina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Jadi orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, kemudian mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, dan mereka beriman kepadanya. Dan wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Dan sebaliknya, barang siapa yang ingkar kepadanya, maksudnya kepada Alkitab itu, mereka itulah orang-orang yang merugi. Dalam surah Al-A'raf ayat 178 Allah berfirman, may yahdillahu fahuwa muhtad wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. May yahdillahu fahuwa muhtadi, barang siapa dipetunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa disesatkan Allah, tentulah mereka itu adalah orang yang rugi. Dalam surah Al-Munafiqun ayat 9 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah hartamu, anakmu melalaikan kamu mengingat Allah. Jadi di sini membuat kita harus berpikir, kita selalu harus ingat kepada Allah. Jangan karena anak, jangan karena harta, jangan karena bini, jangan karena lain-lain jabatan. Mereka lupa dengan mengingat Allah. Barang siapa yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun, barang siapa berbuat demikian, artinya barang siapa melupakan atau melupa terhadap berzikir kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Supaya jangan rugi, kita harus berzikir. Kembali kepada surah Az-Zumar ayat 64 Allah berfirman, Qul afarayrallahi ta'muruni wa a'budu ayyuhal jahilun. Katakanlah hai Muhammad, afarayrallahi ta'muruni a'budu. Nah, di situ apakah kamu menyuruh aku menyembah selain daripada Allah? Ayyuhal jahilun, hai orang-orang yang jahil, orang yang tidak punya pengetahuan. Itu muruni. Apakah kalian menyuruh aku menyembah selain daripada Allah? Maka jawabannya dalam surah Al-Zumar ayat 65 Allah berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatanna a'maluka wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaika ilayya ilal ladzina min qablika, sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu, kepada nabi-nabi sebelummu, lain asrakta, jika kamu mempersekutukan Tuhan, layad batonna amaluka wala takunanna minal khasirin, niscaya benar-benar amalan engkau terhapus dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Nah, dijelaskan juga pada surah Al-An'am ayat 88 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Zalika hudallahi yahdi bihi may yasha'u min ibadihi. Itulah petunjuk Allah
yang dengan petunjuk itu dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Walau asraku lahabita anhum ma kanu ya'malu. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, lenyaplah dari mereka amal-amalan yang telah mereka kerjakan. Artinya apapun amalan yang baik yang dahulu mereka selalu kerjakan, karena mereka menserikatkan Allah, telah lenyap dari mereka itu. Jadi semua amal baik itu akan terhapus disebabkan karena mereka mempersekutukan Allah. Jadi amalannya yang hilang. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 66 Allah berfirman, balillahu fa'bud wa kum minasyakirin. Karena itu hendaklah Allah saja kamu sembah, dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Jadi menjadikan kita selalu bersyukur kepada Allah ditunjukkan dalam kita selalu beribadah hanya kepada Allah saja dan tidak menserikatkannya dengan segala sesuatu. Itulah ciri orang yang bersyukur, salah satu di antaranya. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 67 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma qadarullaha haqqa wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati wa matwiyatum biyaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya, padahal seluruh bumi seluruhnya dalam genggamannya, yang pada hari kiamat langit digulung dengan tangannya. Maha suci Tuhan dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Alhamdulillah, itulah tadabbur yang kita bacakan dari surah Al-An'am ayat 62 sampai 64. Moga insyaallah dapat memberi manfaat bagi kita semua. Kita mengharapkan, berharap kepada Allah dengan memahami ayat-ayat Al-Quran, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu bentuk daripada kesyukuran kita kepada Allah. Kita berdoa, kita diistiqomahkan Allah untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, karena Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita sebagai kendaraan bagi kita ala hudam mirabbihim. Jadi mereka itu berada di dalam di atas kendaraan hudan petunjuk Allah. Maka kita akan selamat. Mohon maaf agak batuk sedikit. Demikianlah, terima kasih, mohon maaf, dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.